Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita masih diberi Allah kekuatan, kesempatan, semangat, kesehatan, sehingga dengan pemberian Allah, dengan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, kita bisa hadir pada malam hari ini di Mushola Miftahul Jannah di setiap minggu malam atau malam Senin ini, dalam rangka sama-sama tentunya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, menjadi orang yang terus bertambah iman dan takwa, nambah umur, nambah iman. Jangan sampai cuma umurnya bertambah tapi iman tidak nambah. Itu kita adalah orang-orang yang rugi. Bahkan kalau cuma jalan di tempat stagnan, tidak ada peningkatan juga rugi. Jadinya bertambah umur itu harus dibarengi dengan bertambahnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insya Allah kita berkumpul karena iman kita. Kita berkumpul dalam rangka urusan ketakwaan kita kepada Allah. Lewat kita berusaha untuk memahami dari setiap ayat-ayat Al-Quran ini. Karena memahami Al-Quran ini merupakan perintah Allah kepada kita semua. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah kalian tidak menghayati Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah terkunci? Jadi resiko orang yang tidak mau memahami Quran itu hatinya bisa dikunci oleh Allah, hatinya bisa ditutup oleh Allah. Oleh karena itu kita harus punya semangat untuk terus mau memahami Al-Quran. Gunakan indera otak hati kita itu juga digunakan dalam rangka untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran. Jangan sekedar digunakan untuk sekedar kita mencari urusan dunia nih. Bagaimana sukses dunia, dapat rumah, dapat mobil, dapat uang banyak. Kadang-kadang banyak manusia itu dikasih Allah akal pikiran, akalnya digunakan untuk memikirkan hanya urusan dunia saja. Nah, kita gunakan akal kita tidak sebatas memikirkan dunia, tapi juga memikirkan, merenungkan, menghayati ayat-ayat Al-Quran ini. Dengan itu insya Allah kita akan menjadi orang yang bertambah imannya dan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran dikatakan bahwa dulu kita tidak punya iman. Dulu manusia ini tidak mengerti iman. Setelah datang Al-Quran lah baru paham manusia apa itu iman.
Rasulullah baru tahu iman setelah adanya Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Qur'an. Wa kadzalika ilaika ruham min amrina. Ruh ini diartikan di sini Al-Qur'an. Artinya bahwa ruh ini dia punya, Quran ini ada ruh di dalamnya. Setiap sesuatu yang ada ruh itu berarti dia hidup. Nah, kayak manusia. Jadi manusia dengan Quran ini punya kesamaan. Ada kesamaan antara manusia dengan Al-Quran. Apa itu? Sama-sama punya ruh. Jadi Quran bukan tulisan di atas kertas. Ini mushaf. Ini mushaf namanya. Tulisan di atas kertas. Yang namanya Al-Quran itu wahyu Allah. Dan dia adalah ruh, sesuatu yang hidup. Karena dia hidup, maka bisa kita melakukan komunikasi. Karena kita sama-sama punya ruh kan bisa berkomunikasi. Kalau salah satunya hilang ruhnya, nah, kada kawal lagi sudah mati sudah, kada kawal aja bapandir, kada kawal lagi dah. Diajak berkomunikasi tidak bisa. Dan manusia dengan Quran ini kalau katakan sama-sama punya ruh, maka bisa berkomunikasi dengan ayat-ayat Allah ini. Itu sebabnya banyak kita tanpa sadar atau disadari tanpa sadar kalau baca Quran tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa terharu. Walaupun tidak tahu artinya. Itulah hebatnya Al-Quran nih. Contohnya waktu kita pergi ke Mekah sana, orang haji umroh tuh. Waktu imam tuh baca ayat Quran tuh, kadang-kadang jemaah kita tidak tahu tuh artinya apa. Tapi itu bisa membuat jatuh air mata kita. Nangis sedih kita. Lalu ingat dosa apa segala macam. Kenapa bisa demikian? Karena ruh Quran tadi itu menyentuh ruh kita. Lalu terjadilah komunikasi. Hidup dia. Nah Allah katakan Quran ini dia ada ruh di dalamnya. Wa kadzalika ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada Muhammad ruh Al-Qur'an dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Qur'an dan apakah itu iman. Nah, sebelum datang Quran tidak tahu apa kitab Al-Qur'an, belum datang kitabnya. Dan walal iman, tidak tahu apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, tetapi kami jadikan Quran itu sebagai cahaya. Jadi Quran ini dia dua, ruh dan nur. Ruhan, nuran. Quran itu ada dua di dalamnya. Ruhan, hidup. Nuran, cahaya. Dia bisa menghidupkan hati kita. Dengan membaca Quran, hati yang mati bisa hidup. Karena Quran adalah ruh di dalamnya, bisa menghidupkan yang membaca tadi itu. Kemudian Allah katakan Quran juga nuran, cahaya. Dia bisa menerangi, menunjukkan manusia ini kepada cahaya jalan yang benar. Yahdi, nuran nahdi bihi man nasya, cahaya. Dengan itu diberinya petunjuk kita kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada hamba-hambanya, kepada abdi-abdinya. Ini Quran dua dia. Tadi tidak mengerti apa itu Quran, apa itu iman. Dan kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Yahnahdi bihi man nasya' min ibadina, dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Quran ini membimbing manusia. Rasulullah datang membawa Al-Quran. Jadi ajaran Rasul itu adalah ajaran Al-Quran ini yang disampaikan kepada umat manusia. Al-Quran ini membimbing manusia kepada jalan yang lurus, dijamin oleh Rasulullah. Siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, menjalankan sunnah Rasul, itu dia tidak pernah tersesat selama-lamanya. Quran ini membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Maka kita kalau sudah dikasih Allah Al-Quran itu, jangan sampai ditinggalkan, jangan sampai dilepaskan. Pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham-geraham kalian dengan kuat-kuat, kata Rasulullah. Yang namanya, maksudnya petunjuk itu jangan sampai lepas dari diri kita. Sudah bagus-bagus mengaji, ampih mengaji, itu lepas namanya. Sudah bagus-bagus menghafal Quran, berhenti menghafal Quran, hilang dia. Pegang kuat-kuat. Jangan pernah berhenti belajar Quran sampai kita dijemput oleh Allah. Nanti Quran ini, karena sewaktu di dunia kita berteman dengan Quran, akrab dengan Quran, di alam kubur ditemani oleh Al-Quran. Jadi cahaya yang menerangi kubur. Karena dia nuran tadi. Karena Quran itu, walakin ja'alnahu nura. Kami jadikan dia Quran itu nur, cahaya. Jadi orang yang bersama Quran,
dalam hidupnya dia punya cahaya, dapat petunjuk Allah, tahu mana jalan yang benar, mana yang salah, mana jalan yang lurus. Di alam kuburnya diterangi oleh Al-Quran. Terang alam kubur kita tuh karena kita dekat dengan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabi. Baca Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an wa ashabi, memberikan pertolongan. Syafi'an, syafaat. Jadi Quran ini memberikan syafaat. Nah, barangkali Rasulullah itu memberikan syafaat kepada siapa? Kepada umatnya yang bersama dengan Al-Quran. Barangkali maksudnya bisa begitu. Bahwa Rasulullah itu akan memberikan syafaatnya selama umatnya itu sewaktu hidup bersama dengan Al-Quran. Kita dosa banyak, kesalahan banyak, tapi selama kita masih mau mengaji itu insya Allah tetap kita bersama dengan rahmat Allah. Banyak aja membaca Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Renungkan ayat-ayatnya, pahami ayat-ayatnya, tadabburi ayat-ayatnya untuk kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Jemaah rahimakumullah. Sekarang kita akan mulai mengupas sedikit tentang ibadah Idul Kurban yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Insyaallah malam hari ini tanggal 24 Pak Sulah ya. Ya. Sudah 24 Dzulqa'dah, lagi lebih kurang 5 hari 6 hari lagi sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah. Nah, tanggal 10 Zulhijjah akan masuk hari raya kurban. Nah, kita ingin lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang hari raya kurban ini lewat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jemaah rahimakumullah, ajaran Islam yang paling mendasar itu dua yang kita kenal. Pertama, kita diminta untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Namanya hablum minallah. Ini ajaran yang paling dasar sekali dalam agama Islam ini. Jangan sampai kita kada paham. Harus pahami bahwa ajaran Islam itu sebujurnya dua aja. Hanya dua aja ini. Dasar ajaran agama kita hanya dua saja. Pertama ada namanya kita hablum minallah. Bagaimana kita menjaga hubungan yang baik kita kepada Allah. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik kepada sesama manusia. Namanya hablum minan nas. Dua aja. Jaga hubungan yang baik kepada Allah, jaga hubungan yang baik kepada manusia. Selamat sudah hidup. Cukup dua aja. Ada banyak kalau. Jaga hubungan baik kepada Allah, jaga hubungan baik kepada manusia, itu dijamin oleh Allah pasti selamat dunia akhirat. Hidup mulia dunia akhirat. Jaga kedua hubungan ini. Jaga hubungan kepada Allah, jaga hubungan kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minnas. Secara vertikal ke atas namanya hablum minallah, secara horizontal mendatar gitu namanya hablum minan nas. Nah, jadi dua-duanya harus seimbang, harmonis, serasi, sejalan. Dua-duanya harus sama. Tidak boleh kita mengabaikan salah satunya. Kada boleh misalnya asyik masuk urusan sama Allah aja diperhatikan. Sama Allah diperhatikan, tapi sama orang kada bagus. Sama orang harus berkelahi aja terus. Lawan tetangga ribut aja terus. Sama istri harus berkelahi sama orang tua. Sama Allahnya bagus, tapi jelek kepada sesama manusianya. Nah, ini tidak boleh begini, tidak boleh. Atau sebaliknya, ada lagi orang tuh yang dia hubungan kepada manusianya bagus benar. Suka nolong orang lain, ramah, bersahabat, orangnya nyaman, tapi tidak pernah sholat. Nah, ada juga kayak modelnya. Putus hubungannya kepada Allah. Nah, Allah katakan, siapa yang memutus salah satu dari kedua hubungan ini, dia akan menjadi orang yang hina dimanapun dia berada. Salah satu aja hina, apalagi dua-duanya. Sedangkan salah satu saja hina, memutuskan hubungan salah satunya hina, apalagi kedua-duanya. Mati ya sudah. Hablum minallahnya hancur, hablum minnas rusak juga. Ya sudah seperti bangkai yang berjalan. Nah, dua-duanya harus harmonis. Jangan kita memisahkan hubungan antara keduanya. Yang memutuskan hubungan salah satunya akan dihinakan oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Wa ba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Nah, Allah sudah menegaskan. Mereka akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada.
Kecuali, nah ada pengecualiannya. Yang pengecualiannya artinya tidak hina. Artinya hidupnya dimuliakan oleh Allah. Selainnya dihinakan oleh Allah. Kecuali siapa ini? Illa bihabli minallah, kecuali orang-orang yang menjaga hubungan baiknya kepada Allah. Nah yang itu juga ada hina. Jadi tandanya seseorang itu dia dimuliakan oleh Allah kalau hubungannya kepada Allah itu bagus. Itu tanda orang itu dimuliakan oleh Allah. Seseorang itu dikatakan dia dimuliakan oleh Allah kalau dia dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah. Rajin sholat, rajin mengaji, rajin beribadah. Ini tanda orang yang dimuliakan oleh Allah. Tanda kemuliaan itu kalau banyak orang, rumahnya ganal, duitnya banyak, mobilnya mewah. Itu tidak ada kaitannya dengan kemuliaan manusia. Orang yang kaya bukan orang yang mulia dalam pandangan Allah. Bukan. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah adalah apabila orang itu ada pada jalan ketakwaan. Itu tanda dia dimuliakan oleh Allah. Walaupunnya orang miskin, selamanya di jalan takwa mulia. Walaupun dia kaya, selama di jalan takwa mulia. Jadi kaya miskin itu mulia selama ada di jalan ketakwaan. Orang berkorban itu dasarnya apa? Dasarnya juga ketakwaan. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin lahu taqwa minkum. Kata Allah sekali-kali itu tidaklah daging dan darahnya yang sampai kepada Allah. La yanallahu wala dima'uha. Bukan darah, bukan daging yang sampai kepada Allah itu bukan. Walakin lahu taqwa minkum, akan tetapi ketakwaan kalian dalam berkorban kepada Allah itu yang sampai. Jadi yang berkorban itu dasarnya takwa. Kalau orang berkorban dasarnya kada takwa, kada sampai. Yang sampai bukan darahnya, yang sampai bukan dagingnya, yang sampai itu ketakwaan kita dalam berkorban. Jadi orang berkorban landasannya harus ketakwaannya kepada Allah. Aduh, kada nyaman lah. Orang berkorban seberataan, aku kada berkorban kada nyaman, umpat jua itu berarti kena manusia yang berkorban. Kadang-kadang nyaman tadi, bukan kena ketakwaan. Kayak kadang nyaman disambati orang, engken kada mau berkorban. Berarti dia kena malu disambati orang kalau berkorban. Bukan ketakwaan yang sampai kepada Allah, bukan darah, bukan daging, tapi ketakwaannya. Kadang-kadang ada sebagian orang tuh punya tradisi kalau habis potong sapi itu berdarah kalau dicalupnya batisnya ke dalam darahnya. Belum pernah melihat begitu. Kenapa Pak? Supaya jadi saksi ya. Oh kayak itu kan. Belum tanya. Ada begitu orang tuh tradisinya kalalah. Pernah melihat lah. Belum pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Habis dipotongnya buat lubang kalau berdarah, masuk batis ke situ. Kenapa kayak itu Pak? Lu udah tahu kan kenapa? Saksi ya. Supaya menjadi saksi ya. Hah? Suci ya. Ada pula yang menyambati supaya batis itu kuat ya. Macam-macam pendapat manusia. Nah Allah katakan bukan darah dan daging yang sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah itu orang yang ada pada jalan takwa. Jadi kita jangan minder jadi orang yang kada punya apa-apa. Selama takwa mulia. Ukurannya bukan kaya, biasa aja. Kada mungkin semua orang kaya seberataan. Makanya orang kaya kada boleh sombong. Dia itu dikatakan kaya kada ada orang miskin. Kalau kada ada orang miskin, kada ada istilah orang kaya tadi. Ada istilah orang kaya karena ada yang jangan sombong orang kaya. Kalau kada ada orang miskin, kada ada orang kaya. Nah orang miskin jangan minder juga. Jangan minder, jangan rendah hati. Itulah sudah kehidupan kita ditetapkan oleh Allah, dikodarkan oleh Allah. Ada kaya, ada miskin. Ukurannya bukan kaya miskin, ukurannya ketakwaan. Siapa yang ada jalan ketakwaan, berarti dia dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya siapa orang yang dihinakan oleh Allah, kalau dia ada pada jalan kemaksiatan, itu orang itu tandanya dia dihinakan oleh Allah. Walaupun duit banyak tapi koruptor, dihinakan oleh Allah. Duit banyak tapi hasil menipu, dihina oleh Allah. Kaya raya tapi sombong, engken, dihinakan oleh Allah. Ya, selama orang itu ada di jalan kemaksiatan, dia dihinakan oleh Allah. Sebaliknya yang ada di jalan takwa, dia dimuliakan oleh Allah. Siapa yang tidak mau di jalan Allah, dihinakan.
dimanapun dia berada. Ini janji Allah nih. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka yang berpegang teguh kepada hubungan kepada Allah. Hablum minallah illa bihablim minallah. Kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya kepada Allah, wa hablim minan nas, dan menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Itu yang mulia. Itu yang mulia. Jadi hubungan kepada Allah bagus, hubungan kepada manusia juga baik. Dua-dua hubungannya dijaga. Itu orang yang dalam keadaan dimuliakan oleh Allah. Lawan orang baik, itu orang mulia tuh. Orang mulia itu karena melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, namanya mulia. Nolong orang, bantu orang, murah senyum, Masya Allah. Senang orang melihat kita tuh. Orang kalau melihat kita senang, ramah, baik, nolong orang lain, bersahabat, senang. Tidak ada sombong, rendah hati, dermawan, senang. Kita bersama dengan sifat-sifat kebaikan. Nah itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Dia di jalan takwa dan pada diri itu melekat sifat-sifat kebaikan. Walaupun kayak raya-raya, tapi kalau sombong, jelek, kelakuan itu dimusuhi orang, ya kan? Orang yang sombong pasti orang tidak suka. Siapa yang suka sama orang sombong? Ada kalau semua orang membenci orang-orang yang sombong. Nah kita tetap jaga ini, jaga hubungan kepada Allah dan jaga hubungan kepada sesama manusia. Mereka mendapat murka dari Allah. Jadi kalau orang tidak mau menjaga hubungan ini, Allah murka dan selalu diliputi kesengsaraan. Sengsara kita. Coba kita ini kalau sama orangnya kada bagus, sengsara kada? Keluar rumah takutan, banyak musuh. Contoh nih, kalau orang tidak menjaga hubungan baik sesama manusia, kita tuh tidak nyaman hidup kita ini. Lawan tetangga berkelahi, keluar rumah terpandang wajah tetangga, kada nyaman kita. Kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri itu. Keluar rumahnya tidak nyaman sudah. Takut segala macam. Orang kita takut sama orang, orang juga bisa jadi takut sama kita. Tidak nyaman. Allah katakan orang yang mengabaikan kedua hubungan ini, mereka mendapat murka dari Allah, diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi kenapa orang sampai bisa memutuskan hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia? Karena ingkar kepada ayat-ayat Allah. Kemarin kalau kita kemarin kajian kita minggu kemarin tentang dusta, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Allah suruh jaga hubungan kepada Allah, tidak mau dia. Allah suruh jaga hubungan kepada manusia, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak dijaganya, dihinakan. Ini orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Nauzubillah. Jangan kita termasuk orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Apa yang kita dengar dari Quran, renungkan, hayati, masukkan ke dalam hati, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka mengingkari ayat dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Wa kanu ya'tadun, mereka orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau sudah orang itu rusak hubungan kepada Allah, pasti melampaui batas manusianya. Perhatikan tuh. Orang-orang yang tidak menjaga hubungan kepada Allah pasti menjadi orang-orang yang melampaui batas dalam kehidupannya, bermaksiat, berjudi, narkoba, macam-macam kelakuan. Siapa yang mengingkari Quran itu akan menjadi orang yang melampaui batas. Maka Allah katakan yang mau mulia, jaga hubungan kepada Allah, jaga hubungan kepada sesama manusia. Jemaah rahimakumullah. Lalu Al-Quran ini lewat ayat Allah lalu mengajarkan kepada kita semua. Ada dua ibadah. Ada dua ibadah yang harus rutin kita lakukan, yang istiqomah kita lakukan. Ya kan? Apa itu? Dalam rangka untuk menjaga hubungan kita kepada Allah dan menjaga hubungan sesama manusia. Apa kedua hubungan itu? Pertama, sholat dalam rangka untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, berkorban untuk menjaga hubungan sesama manusia. Jadi berkorban ini membawa satu pesan yang penting, membawa satu pesan yang besar buat kita. Bukan sekedar menyembelih sapi, menyembelih kambing, tapi dalam rangka untuk menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Potong kambing, sapi, daging bagi-bagikan supaya terjalin lagi hubungan yang harmonis. Barangkali sama tetangga tidak ada berkelahi, kalau antarkan daging ke rumahnya, terjalin lagi hubungan yang baik. Bukan sekedar cuma rame-rame memotong sapi, bagi-bagi daging, tapi pesan utamanya itu bagaimana lewat ibadah kurban itu terjalinlah hubungan yang harmonis, terjalinlah hubungan yang serasi antar sesama manusia nih, antar sesama Islam. Ampih bercakut, kadang-kadang bercakut lagi nah.
Yang ribut-ribut kada ada lagi, semua bersahabat, berteman. Tidak membuat perbedaan itu menjadikan kita ini bermusuh-musuhan, bersahabat, berkeluarga, menyayangi satu dengan yang lainnya. Itu pesan utama dari ibadah kurban ini, supaya terjalin hubungan yang bagus antar sesama manusia. Itu pesan utamanya. Inna a'toina kal kausar. Tahukah kamu? Mana dia? Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Inna a'toina kal kausar. Nikmat yang banyak. Allah berikan kita nikmat yang banyak. Nah, kalau kita dikasih oleh nikmat, jangan lupa ucapkan alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmus shalihah. Dapat nikmat dikasih Allah, alhamdulilladzi bi ni'mati. Segala puja bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, tatimmus shalihah. Lalu dengan itu kita bisa berbuat, mengutamakan berbuat shalihah, kebaikan. Jadi kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, dengan nikmat itu kita semakin mudah untuk berbuat amal baik. Semakin dimudahkan kita untuk berbuat amal kebaikan. Nah, dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin mudah untuk berbuat amal kebaikan. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli, maka laksanakan solat karena Tuhanmu. Fasalli li rabbika, maka solatlah karena Tuhanmu. Jadi solat ini menjaga hubungan kita kepada Rabb kita Allah. Vertikal itu, solat itulah sebagai media untuk menjaga hubungan kita kepada Allah. Sehari 5 kali kita solat, supaya tetap terjaga hubungan yang baik kita kepada Allah. Maka siapa orang yang mengabaikan solat, berarti dia mengabaikan hubungannya kepada Allah. Siapa yang memutuskan solat, berarti putus juga hubungannya kepada Allah. Putus hubungan kepada Allah. Ini tidak main-main solat ini. Kalau orang memperbaiki solatnya, berarti dia sedang memperbaiki hubungannya kepada Allah. Supaya hubungan kita kepada Allah itu bagus, baik, perbaiki solat kita. Kuncinya di solat. Amal yang pertama kali dihisab di hari akhirat adalah solat itu. Dia menentukan. Dia menentukan. Jadi jangan kita anggap sekedar ini, wah ini kewajiban. Bukan. Bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi dia media supaya terjalin hubungan yang harmonis antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki keadaan kita. Masuk bengkel sehari 5 kali. Itu seperti motor, kalau sehari 5 kali masuk bengkel, ada yang rusak-rusak diperbaiki, mor-mornya kendor dikencangkan lagi. Ini sholat ini media untuk memperbaiki. Jadi media yang Allah persiapkan buat hamba-hambanya yang mau memperbaiki diri lewat ibadah yang namanya sholat. Kalau sholat kita jaga, kita dijaga oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menang. Nah, kalau kita mau menang hidup dunia akhirat, sholat jangan diabaikan. Sholat jangan diabaikan. Jadi kan sholat itu bukan sebatas kewajiban, tapi sudah menjadi kebutuhan dalam hidup kita ini. Bahwa kita memerlukan yang namanya sholat tadi, supaya kita terjaga hubungan yang baik sama Allah. Coba kita kalau tidak sholat, na'udzubillah, tidak jelas-jelas kehidupan kita. Rusak keadaan diri manusia kalau tidak sholat. Rasul mengatakan orang yang tidak sholat seperti bangkai yang berjalan. Bangkai kan berarti sudah mati. Kalau bangkai mati, rumah-rumah yang di dalamnya itu tidak ada sholatnya, tidak ada Qur'annya, itu rumah seperti kuburan. Nah kata Rasulullah kita hadisnya, apabila dalam satu rumah itu tidak ada terdengar suara Quran dibacakan, tidak ada sholat di dalam rumah itu rumah seperti kuburan. Kalau rumah sudah jadi kubur, berarti di dalamnya bangkai, mati berarti. Mati sudah berarti. Tidak ada sholat di dalamnya. Maka kita kalau mau memperbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki sholat kita. Rasulullah begitu. Ada masalah apa Rasul, pasti sholat ya. Lagi kesusahan, lagi kebingungan, sholat minta petunjuk sama Allah. Lagi mau perang, sholat dulu, minta pertolongan dengan Allah. Selalu Rasulullah itu menjadikan sholat itu sebagai penolong. Wasta'inu bis sabri was sholat. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, jadi sholat itu media supaya dapat pertolongan Allah. Jadi selama kita menjaga sholat, selama itu juga kita bersama dengan pertolongan Allah. Kalau mengabaikan sholat, berarti kita juga mengabaikan pertolongan Allah. Hendak ditolong tapi kada hakun. Allah mau menolong kita, tapi kita tidak mau ditolong oleh Allah. Apa buktinya? Banyak tuh tidak mau sholat. Gimana hidup mau bagus? Makanya hidupnya susah terus. Hidupnya sengsara terus. Kenapa?
tidak pernah memperbaiki sholatnya. Kalau orang betul-betul menjaga sholat, hidupnya itu tidak sengsara. Hidupnya itu tidak sengsara. Dia akan nyaman dalam kehidupan itu. Bagaimanapun keadaan dirinya, dia akan merasa nyaman. Karena sholat itu membuat hidup tentram. Baca sholat itu, bawa sholat itu dijaga dengan sungguh-sungguh. Yang menjaga sholatnya akan dijaga oleh Allah. Yang memutus sholatnya, putus hubungannya kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar, dan berkorbanlah. Salat dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Diminta kita untuk berkorban. Nah, sebentar lagi, oleh karena itu korban ini sebagai media untuk menjaga hubungan kita kepada sesama manusia. Orang yang punya kemampuan tidak mau berkorban, itu sama halnya dia memutus hubungannya kepada sesama manusia. Yang tidak mau sholat, putus hubungannya kepada Allah. Yang tidak mau berkorban, putus hubungannya kepada sesama manusia. Maka kita ambil bagian. Kalau belum mampu berkorban, ikut jadi panitia kurban barang. Ya, kalau ikut terlibat, nah umpat juga tuh nah, walaupun kita kena berkorban. Begitu caranya. Ulun bahari kayak itu. Karena belum bisa berkorban, hati pengen berkorban, tapi kada kawa, umpat motong-motong daging, jadi panitia kurbannya dia. Umpat bolehlah jadi panitia, umpat kita. Nah, biar kita merasakan. Ya, mudah-mudahan suatu saat Allah mudahkan kita untuk bisa berkorban. Karena tidak ada amalan yang paling mulia di bulan Zulhijjah kecuali menumpahkan darah hewan. Maksudnya berkorban tadi. Tidak ada amal yang paling hebat di bulan Zulhijjah itu. Apa amalan yang paling hebat? Puasa apa segala macam. Kalah dengan namanya ibadah kurban, menumpahkan darah kurban. Itu ibadah yang paling puncak di bulan Zulhijjah. Nah, maka kita yang dikasih Allah punya kemampuan, ayo berkorban. Ayo berkorban. Nah, sekolah kami itu berkorban. Sudah ada 6 ekor sapi, 3 ekor kambing. Nah, kalau pimpinan anak bergabung, kau juga belum ada tempat bergabung di mana anak berkorban, bisa bergabung sama kami sekolah. Kalau mau. Nah, kalau belum ada rezeki, gimana caranya? Jadi panitianya, bantu-bantu potong daging ke barang, datanglah, potong bungkuskan kantong apa semua segala macam. Nah, buat kita terlibat dalam hari raya kurban tuh, ikut membesarkan syiar agama Allah, min sya'airillah. Syiar agama Allah itu digaungkan di bulan Zulhijjah nanti. Nah, ini pesan utama lewat ibadah salat dalam rangka menjaga hubungan yang baik kepada Allah, dan ibadah kurban dalam rangka untuk menjaga hubungan yang baik sesama dengan manusia. Yang memutuskan sholat, putus hubungannya kepada Allah. Yang tidak mau berkorban, putus hubungannya kepada sesama manusia. Padahal dia mampu, cuma tidak mau berkorban, putus hubungannya kepada sesama manusia. Orang yang begini akan dihinakan Allah hidupnya. Orang seperti itu akan dihinakan oleh Allah. Punya kemampuan berkorban, tapi tidak pernah mau berkorban. Padahal bisa aja berkorban. Nah, jadi kita usahakan lah. Kalau bisa tuh begitu, minta sama Allah supaya setiap tahun kita bisa ikut berkorban. Setiap tahun minta sama Allah, ya Allah murahkan rezeki supaya saban tahun bisa berkorban. Banyak caranya. Caranya banyak. Itu di sekolah kami kenapa bisa banyak sapinya? Itu nabung. Sebulan 200, sebulan 200. Alhamdulillah dapat berkorban. Sebulan 200, 12 bulan 2.400.000, nah dapat. Itu di sekolah itu rata-rata begitu. Kenapa bisa 6 sapi itu? Nyicil. Nah, karena ada niat yang kuat untuk mau berkorban tadi. Yang kuat berkorban. Nah, yang itu kita lakukan insya Allah niatnya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Fasholli lirabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhan. Mudah-mudahan berkorbanlah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Maka Rasulullah mengancam, yang tidak mau berkorban jangan dekati tempat sholat kami. Bayangkan tuh ancaman Rasulullah tuh dalam hadis itu. Siapa yang tidak mau berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Berat ancaman Rasul. Nah, makanya kita jadi orang. Jadi usahakanlah untuk bisa berkorban. Yang punya kemampuan. Kalau memang tidak punya kemampuan, ya jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa. Tapi minimal ikut andil dalam hari raya kurban karena itu. Jangan di rumah aja. Jangan di rumah aja menunggu kiriman daging aja, jangan. Ya, kalau ini di rumah aja menunggu kiriman daging, jangan datang ke tempat korban, umpat begawi di sana. Begitu ramai-ramai, wah semangat. Ya, kalau panitia banyak dapat. Orang yang di rumah dapat sebungkus, yang panitia dapat 2 bungkus kan.
Ikut terlibat. Jangan di rumah aja menunggu aja datang. Wah, datang enggak ada ikut. Jangan ikut sana terlibat. Ya Pak Sulah, ikut hadir di sana, ikut semua. Alhamdulillah ada rezeki ke kurban. Kalau ada rezeki minimal ikut sana memeriahkan yang namanya Idul Kurban nanti. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang membencimu dialah yang terputus. Abtar, terputus tadi nih. Artinya yang mengabang surah itu terputus. Yang tidak mau berkorban terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dia yang terputus. Putus, kita putus hubungan kepada Allah, putus hubungan kepada sesama manusia karena tidak mau sholat, karena tidak mau berkorban. Jadi penting benar yang namanya berkorban ini. Ini dalam rangka untuk menjaga hubungan yang harmonis antar sesama manusia, supaya tumbuh hubungan yang harmonis, terjalin hubungan kasih sayang dalam kekeluargaan lagi. Itu yang diminta oleh Rasulullah lewat berkorban, supaya umat Islam ini menjadi suatu keluarga besar, keluarga umatnya Rasulullah. Tidak ada lagi yang di hari kurban itu, tidak ada lagi yang bercakut, tidak lagi yang semua yang ada berkeluarga, bersahabat, bersaudara, saling berbagi semua. Yang ada saling berbagi. Itulah yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, supaya umatnya ini menjadi satu kesatuan, menjadi ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, menjadi kuntum khairu ummah, umat yang terbaik, bersatu. Tidak mau jadi pecah belahkan. Apalagi zaman sekarang ini kan gampang sekali umat Islam ini diprovokasi. Lalu kita ribut, bercakut antar sesama umat Islam. Yang berhampik orang kafir. Berhampik orang kafir di Timur Tengah tuh. Senang orang kafir. Di sana dijualnya senjata, di sini sudah berperang aja. Islam sama Islam sudah berperang. Orang kafir yang menyiapkan senjatanya. Nah, jual sana, jual sini, perang. Semakin perang semakin laris senjatanya. Nah, diadu domba. Nah, datang mudah-mudahan dengan datangnya Idul Adha nanti hilang permusuhan itu. Hilang permusuhan, hilang dendam, hilang dengki, hilang benci, yang ada saling berkasih sayang. Tumbuh kasih sayang dalam hati kita itu. Senang melihat orang lain, senang melihat kita sesama sahabat berkeluarga. Dzarikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat kulla as'alukum 'alaiha ajran illal mawaddata fil qurba. Demikianlah kata Allah, bahwasanya Allah mengembirakan hati orang yang beriman dan beramal kebajikan. Kulla as'alukum alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad, aku tidak minta imbalan apapun atas seruanku ini, illa kecuali mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Satu aja permintaan Allah, satu aja permintaan Rasulnya, dimintanya supaya kita ini berkasih sayang dalam kekeluargaan. Nah, kita menjadi keluarga lewat hari kurban tuh berkasih sayang, semua akrab di kampung, semua di mana-mana. Tidak ada lagi yang ribut-ribut. Semua sudah akur, damai kembali. Wah, itu enaknya raya kurban, luar biasa. Terasa persaudaraan itu. Terasa enggak tuh? Kita merasakan enggak tuh kalau datangnya hari kurban tuh kuat enggak persaudaraan? Rame-rame bergotong royong, rame-rame. Wah, bahagia, senang dalam keimanan, dalam ketakwaan. Itu yang menjadi permintaan Allah dan Rasulnya, supaya umat Nabi Muhammad ini tumbuh kembali benih-benih kasih sayang. Jangan bermusuhan. Tidak ada Rasulullah yang dia inginkan kecuali umat itu saling berkasih sayang dalam kekeluargaan. Illal mawaddah fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan tanda berkeluarga itu, tanda sayang itu apa tandanya? Kurba, mau berkorban. Tandanya orang kasih sayang itu mau berkorban. Kalau laki sayang sama bini itu, laki mau berkorban kesan bini. Itu tanda sayangnya. Orang tua yang sayang sama anaknya mau berkorban demi kebahagiaan anak. Anak yang menyayangi orang tuanya siap berkorban untuk kebahagiaan orang tuanya. Itu yang dicontohkan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim, saling siap untuk berkorban. Orang tua siap berkorban, anak pun siap berkorban dalam rangka urusan ketakwaannya kepada Allah. Wah, itu kisah keluarga Ibrahim itu. Bagaimana ketaatannya kepada Allah. Kita bisa belajar banyak. Jadi Idul Adha itu kita flashback ke belakang, belajar banyak, belajar melihat bagaimana pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada pengorbanan di muka bumi ini yang bisa menandingi pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Sampai hari kiamat tidak ada yang bisa menandingi besarnya pengorbanan tadi. Ada tidak yang bisa menandinginya? Siapa yang mau menyembelih anaknya? Berani? Itu jangan menyembelih anak kalau
Sedangkan melihat anak garing aja sudah hati kita hancur. Gimana kita kalau disuruh menyembelih anak kita? Sanggup nggak kita melakukannya? Kalau itu perintah Allah. Misalnya kita diperintahkan Allah juga tuh kayak Nabi, potong anakmu. Sanggup nggak mengerjakannya? Berat. Pengorbanan tuh. Tapi bagaimana tuh kesiapan orang tua, kesiapan Nabi Allah Ibrahim yang siap mau mengorbankan anaknya? Bagaimana kesiapan anaknya siap? Bagaimana Siti Hajar yang siap menerima keadaan demikian? Kalau sudah perintah Allah, bismillah. Kalau sudah perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Allah insya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, istri Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil di lembah yang tandus kering kerontang, bi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Di lembah tandus kering kerontang yang tidak ada apa-apa di situ. Di sisi rumahmu yang mulia, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Oh, ini besarnya pengorbanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Kita belajarlah bagaimana menjadi orang tuh mau berkorban. Apa yang dikorbankan? Yang mau dikorbankan itu adalah yang paling utamanya sifat egois. Jadi secara syariahnya kita menyembelih hewan kurban, tapi secara hakikatnya bagaimana kita menyembelih, memotong sifat egois yang ada dalam diri kita, keakuan diri itu. Egois itu artinya keakuan yang hanya mementingkan diri sendiri. Itu sifat egois. Supaya hilangnya. Nanti orang kurban tuh kadang-kadang ada juga yang egois tuh. Sudah dapat daging masih minta aja masih. Sudah dapat kalau masih minta lagi, ada lagi. Wah, itu egois ngarannya. Kalau sudah dapat, bukan soal banyaknya, dapat sekantong alhamdulillah cukup, dapat sekantong boleh sudah, ini ada lagi ada egois benar. Hah? Kepalanya pulang jangan ada kepalanya lagi ini. Cuman berpilih pulang. Nah, itu mengutamakan diri sendiri. Walaupun misalnya berkorban boleh dapat sepertiga dari korbannya itu kan, tapi usahakan kita mengutamakan orang lain. Jangan egois, karena pelajaran utamanya kita menghilangkan sifat egois kita. Kurban itu menghilangkan sifat egois. Karena kalau selama sifat egois itu ada, sulit untuk tumbuh kasih sayang. Mana ada kasih sayang kalau egois itu? Coba kalau suami egois, sayang melawan bini, mana ada? Nah, coba kita belajar menjadi orang yang bisa menghilangkan sifat-sifat egois. Jadi ingat, syariatnya memotong sapi, motong kambing, tapi hakikatnya potonglah sifat egois yang ada dalam diri kita itu. Sifat yang mau menang sendiri, keakuan yang hanya tidak peduli dengan orang lain, yang penting aku nyaman. Itu egois ngarannya. Orang kakinya aku kepalanya, egois ngarannya. Pokoknya asal yang daging nyaman itu akulah, itu egois ngarannya. Padahal maksud berkorban itu supaya hilang sifat. Ini malah banyak orang yang jadi egois ketika hidup kurban tadi. Banyak orang-orang yang egois banyak juga, yang serakah banyak juga. Di mana dapat ambil taruh, orang kasih yang lain. Nah, siapa yang belum dapat kasih, siapa yang belum. Bukan kita malah bertumpuk kalau malah hadang. Minta ini minta itu dan sebagainya. Simpan di kulkas tahan berbulan-bulan kada habis. Bagikan ke orang-orang lain yang kada dapat. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan lewat yang kita pelajari itu semakin tumbuh hubungan yang baik kita kepada Allah dapat kita jaga, dan hubungan yang baik kepada sesama manusia juga dapat kita jaga lewat ibadah sholat kita yang kita perbaiki. Dan jangan lupa di Idul Adha nanti jadilah orang-orang siap berkorban untuk agama Allah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.